warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program yang ditunggu-tunggu, Asyik Show. Dengan saya Farin Ulia dan tetap bersama di program kesayangan kita, Asyik Show. Hai Sobat Asyik, gimana nih kabarnya hari ini? Aku yakin kalian semua baik-baik saja. Nah, kali ini kita bakal mendatangkan narasumber-narasumber kece yang gak cuma kompeten tapi juga punya cerita yang bikin kita mikir, tertawa, bakal terinspirasi sekaligus. Oke Sobat Asyik, tema kali ini adalah generasi penggerak. Sebagai peringatan di Hari Sumpah Pemuda, biar gak lama-lama dan gak bikin penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita. Selamat datang Bapak Solihul Huda. Selamat datang Pak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah, tetap diberi Allah kesehatan Pak ya, Amin, jikalau amin. soalnya kan Gresik ini musimnya nggak tertentu Pak ya, kadang panas, kadang dingin. Kita semua tim mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya buat datang di program kesayangan kita ini. Oke, ya. Oke, Pak Guru ini kan jadi guru di SMK Al-Hadi. Selain jadi guru di SMK Al-Hadi, kesibukan Pak Guru itu apa aja ya? Saya aktif berkesenian di Dewan Kebudayaan Gresik. Jadi posisi saya di strukturnya itu sebagai Ketua 4 Dewan Kebudayaan Gresik yang membawai bidang litbang, humas sama advokasi pendampingan hukum. Itu ngapain aja ya Pak? Ya aktivitasnya nanti kalau litbang itu nanti saya punya tim penelitian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian di Gresik. Kalau di humas nanti biasanya humas itu meng-share apa-apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Kebudayaan Gresik. Dan kalau di advokasi, kalau ada persoalan-persoalan hukum yang menyangkut seniman dan budayawan, maka kita akan mengadvokasi mereka, termasuk seniman-seniman jalanan di Kota Gresik. Jadi Pak Guru ini penggerak di bidang seniman ya Pak ya? Iya, di seniman. Seperti halnya penggerak itu seperti halnya bangunan yang kokoh, rumah yang kokoh kan pasti ada pondasi yang kuat ya Pak. Gimana caranya Bapak agar tetap menjadi penggerak dikala ketika ada tantangan terasa paling berat? Nah, bagi saya akar semuanya itu adalah spiritualitas. Maka yang menjadi fondasi utama itu sebenarnya adalah spiritualitas. Kalau spiritualitas itu sudah kuat, maka apapun yang terjadi itu tidak akan meruntuhkan. Nah, jadi spiritualitas bagi saya sangat penting supaya kita menjadi sosok yang fleksibel, lentur, nggak mudah roboh. Oke. Gitu ya. Terus menurut Pak Guru memerlukan nggak antara kombinasi antara kekuatan mental, strategi sama tujuan utama atau visi kita? Itu akan saling terkait, Mbak. Jadi semuanya itu, jadi gini, kesenian itu membangun manusia menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh secara mental, fisik, dan pikiran. Jadi kalau di dalam teater itu ada olah tubuh untuk membangun power ketahanan tubuh, olah rasa untuk membangun ketahanan rasa, dan olah pikir untuk membangun ketajaman dalam berpikir. Oke. Terus boleh disepil sedikit nggak cerita Pak Guru saat perjalanan merintis karir menjadi seniman, musik, teater, dan juga pendidikan sekaligus Pak? Gini, itu berangkat dari keluarga sebenarnya. Jadi keluarga saya itu punya background pesantren sekaligus pendidik, akan tetapi menyukai hal-hal yang bersifat kesenian. Seperti kakek saya itu selain juga membaca kitab juga suka wayang, suka melukis wayang. Kalau ayah saya selain menjadi pendidik juga suka musik, suka pertunjukan teater. Jadi
perjalanan saya itu dimulai dari keluarga, Mbak Farin. Selain keluarga, nanti di skup yang lebih luas lagi lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial di tempat saya itu beragam. Jadi di sebelah timur rumah saya itu ada tokoh yang mempunyai gamelan, terus sebelah selatan utara itu ada banyak seniman apa namanya klasik, jadi seniman klasik, terus macam-macam. Jadi lingkungan sosial dan lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi. Oh, berarti lingkungan ini yang membentuk karakter Bapak Iya, ya? Oke. Oke, terima kasih ya Pak karena sudah memberi penjelasan dari kita semua. Oke guys, saatnya kita beralih ke segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asyik Show. Asyik banget! Sholihul Huda lahir pada tahun 1981 di Blora, Jawa Tengah. Lulusan filsafat UIN Yogyakarta, beliau adalah penyair yang menjalani proses seni intensif saat kuliah. Di komunitas seperti LKKY, ia mengembangkan diri melalui menulis, membaca, dan diskusi seni, teater, musik, juga sastra. Hai Sobat Asyik, terima kasih masih tetap stay di segmen kedua ini. Di segmen pertama kita sudah mengenal Pak Huda, siapa beliau Pak Huda. Dan di segmen kedua ini kita akan membahas tentang seni dan semangat pemuda. Oke Pak, tadi kita sudah melihat cuplikan video CV-nya Pak Guru. Nih, aku melihat tuh Pak Guru kayak semangat banget ya, jiwa-jiwa senimannya semangat. Kental. Kalau kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda nih Pak, bagaimana Bapak Huda melihat hubungan antara dunia pendidikan sama dunia seni di era sekarang? Jadi sebenarnya secara hakiki ada keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia seni. Karena dalam dunia kesenian itu membangun manusia untuk menjadi satu kreatif. Yang kedua, membangun manusia atau pemuda dalam cara khususnya pemuda untuk membangun aspek kognitif, jadi aspek akal rasio, itu kesenian. Kesenian itu akan membangun yang pertama itu unsur kreativitas yang berada di dalam imajinasi, yang kedua itu unsur kognitif, akal rasio, yang ketiga unsur afektif, akal rasa, yang keempat unsur psikomotorik, aspek tubuh dan gerak. Nah, dalam dunia pendidikan keempat hal ini dibutuhkan sekali, Mbak Farin ya. Terus kalau keempat-empatnya ini udah kita bisa menguasai, maka yang kelima, seorang pemuda itu mampu berkomunikasi dengan bagus. Jadi bisa membangun kecerdasan dalam berkomunikasi. Oke, siap. Terus apa nih Pak peran seni musik dan teater dalam menumbuhkan kreativitas generasi muda saat ini? Perannya sangat besar sekali seni musik dan teater. Generasi muda sekarang kan menurut analisa saya di Litbang yang saya pegang itu penelitian dan pengembangan itu, generasi sekarang itu generasi yang kering karena dia tidak sadar tubuhnya dan tidak sadar nafasnya. Maksudnya gimana? Artinya gini, Anda pernah nggak membayangkan ketika Anda beraktivitas, Anda sadar nggak dengan tubuh Anda, dengan nafas Anda? Pasti Anda tidak menyadari itu. Karena apa? Karena generasi muda sekarang lebih didominasi kesadarannya atas sesuatu yang berada di luar dirinya. Seperti HP, seperti alat komunikasi, surplus informasi. Nah, ini yang menjadi
persoalan untuk generasi Gen Z sekarang. Maka menurut saya Gen Z sekarang tuh juga memang harus kembali lagi ke dalam dirinya untuk sadar nafas itu belajar teater, sadar tubuh itu belajar teater, sadar rasa belajar musik, gitu. Jadi kesadaran yang paling penting. Oke, ngomong-ngomong soal di era zaman sekarang, Pak, banyak marak-maraknya AI yang dia itu bisa memproduksi seni musik. Terus gimana tanggapan Bapak ketika ada orang yang seperti itu? Apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri ya, dan tidak bisa kita tolak. High tech yang seperti AI lakukan itu, karena sudah zamannya seperti itu. Tapi perlu diketahui pasti ada perbedaan antara produk dari yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh AI dengan yang dihasilkan oleh manusia. Tesnya berbeda, rasanya berbeda. Jadi ini gimana ya, nggak bisa dijelaskan lah. Maksudnya persoalan rasa kan nggak bisa dijelaskan. Kalau saya melihat aja nih ya, kalau kita bicara tentang konteks seni rupa lah ya, seni rupa ya, antara produk AI dengan produk manusia itu akan, kalau produk AI itu akan terasa kering ketika saya melihat, tapi kalau produk manusia akan terasa lawan kata ini kering apa ya? Akan terasa apa ya? Memang benar-benar ada sisi-sisi rasanya. Gitu. Kalau ini nggak ada sisi rasanya sama sekali, produk AI ini. Jadi kurang mantap gitu Pak ya? Iya, kurang mantap. Seni musik aja juga gitu. Jadi musik yang diciptakan oleh manusia dengan diciptakan oleh AI itu kalau kita mau teliti nih, pasti akan ada perbedaan. Pasti akan ada. Ngomong soal perbedaan nih, ada nggak Pak? Setiap tahun demi tahun, bulan demi bulan yang kita lalui itu pasti akan ada perbedaan ya. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan antara seniman dahulu sama seniman sekarang menurut Bapak sendiri? Menurut saya seniman dahulu itu lebih menghargai proses daripada hasil. Tapi sebaliknya seniman sekarang itu lebih mengutamakan hasil daripada proses. Perbedaannya di situ. Kalau seniman dulu mau pentas saja 6 bulan sebelum pentas atau 1 tahun sebelum pentas itu udah proses latihannya udah sangat berdarah-darah. Kayak Sumpah Pemuda ya, Iya. berdarah-darah. Proses menuju satu titik itu berdarah-darah. Sama halnya seperti proses menuju satu titik kemerdekaan. Ya perbedaannya di situ. Lebih mengutamakan proses, yang satunya lebih mengutamakan hasil. Kira-kira ada nggak sih Pak tempat yang dimana menurut Bapak itu selalu membuat inovasi, selalu membuat kreatif kita itu meningkat saat membuat karya sesuatu? Semua tempat harus menjadi titik tolak untuk kita kreatif, dimanapun itu. Seniman sejati itu seperti itu. Kadang kan ada seniman yang harus ke gunung untuk membuat karya, kadang harus ke pantai untuk membuat karya. Itu saya kira ya hak mereka lah itu ya. Tapi menurut saya seorang seniman itu dimanapun dia berada, itulah tempat untuk mencurahkan kreativitas dirinya. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau kita di sini itu tetap bisa berkreatif, Iya. tetap bisa berinovasi. Iya, dimanapun harus bisa berinovasi. Karena kalau nggak punya pakai prinsip itu, maka Anda akan menjadi orang yang eksklusif, orang yang manja. Saya nggak bisa kalau nggak ruangan AC, saya nggak bisa menulis cerpen kalau tidak berada di dalam ruangan AC. Oke ya. Nah, padahal ketika berada di pasar, kita pun juga
bisa membuat cerpen, merasakan pasar itu, merasakan bau pasar, merasakan keringat orang-orang yang berada di pasar, bau, terus kemudian ditumpahkan ke dalam tulisan. Bisa dimanapun harusnya menjadi tempat kreativitas bagi seniman, Mbak. Oke. Oke guys, saatnya kita berpindah alih ke segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap nantikan di segmen ketiga karena di segmen ketiga akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi dan spektakuler. Hanya di program kesayangan kita, Asyik Show. Asyik Hai sahabat Asyik, terima kasih masih stay dan masih menyimak dengan baik di segmen ketiga ini. Nah, di segmen kedua kita sudah membuat pelajaran yang lebih dalam lagi. Kita sudah menelusuri tentang apa itu Sumpah Pemuda dan seniman. Dan di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang seorang seniman. Oke, Pak Guru tadi kan bilang bahwasanya seni yang karakter Bapak itu terbentuk di lingkungan Bapak ya. Nah, untuk Pak Huda sendiri suka ilmu seni itu hobi atau ada pacuan lain, Pak? Saya kira awalnya sih hobi karena dipengaruhi oleh lingkungan terkecil keluarga, kemudian lingkungan yang lebih besar lagi. Itu awalnya hobi. Tapi kemudian karena hobi itu terus saya lakukan berkali-kali, pada akhirnya kesenian itu tidak menjadi hobi, itu menjadi jalan hidup kadang. Di jalur pendidikan nih, Pak Guru ngajarnya cuma di SMK aja, apa pernah ngajar di lain-lain, Pak? Secara formal pernah ngajar di tempat lain. Jadi pertama kali saya ke sini itu, pertama kali menginjakkan kaki di Gresik, saya mengajar di SMA Negeri 1 Sidayu. Mengajar musik waktu itu, musik dan teater. Terus kemudian setelah itu Semanusa, terus kemudian di Semansa, banyak Komarudin itu yang Komarudin Muhammadiyah itu juga pernah ngajar di situ, yang di NU juga pernah ngajar di situ, Paciran, udah selama 15 tahun udah banyak SMA, MTS juga tempat saya mengajar. Nah sekarang cuma satu tok, SMK Al-Hadi. Oke. Terus gimana cara Bapak membagi waktu antara mengajar di pendidikan, materi, tapi juga mengajar di ilmu seni? Yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin itu ya itu tadi loh, kalau kita menjadi seniman yang dimanapun tempat bisa berkreativitas, maka ketika kita menjadi pendidik dan seniman, ketika kita berada di lingkungan seniman, kita beraktivitas di seniman, kita bisa berkesenian. Kalau kemudian beraktivitas di dunia pendidikan, kita langsung bisa matching dengan pendidikan, gitu. Jadi enak kalau kita punya prinsip dimanapun bisa berkreativitas, dimanapun bisa berperan, maka nggak perlu kita bagi deh, langsung secara otomatis langsung bisa gitu. Oke. Lalu Pak, bagaimana caranya anak muda sekarang bisa menjadikan seni, bahasa, juga tulisan sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan sosial? Caranya, wah ini butuh waktu lama sebenarnya. Membangun kesadaran tuh, yang pertama itu membangun kesadaran tuh paling penting lah. Nah proses itu sebenarnya gini, sebenarnya pemuda sekarang itu punya peluang besar loh ya, punya peluang besar menjadi itu gitu. Seniman atau penulis atau pokoknya pengkarya lah ya. Karena apa? Karena sekarang ini sudah surplus informasi. Ya, informasi kan udah membludak. Nah,
Harusnya dengan membludaknya surplusnya informasi ini harusnya itu bisa dimanfaatkan oleh pemuda sekarang untuk membangun kesadaran ke arah sana, gitu, ke arah berkesenian, berkebudayaan, pengkaryaan itu bisa sebenarnya harus mulai dari kesadaran. Oke, terus ada nggak sih Pak tantangan utama yang dialami oleh seniman karya seni di dunia digital, terutama dalam hal hak cipta dan reproduksi? Sekarang kayak reproduksi hak cipta itu udah sangat mudah Mbak Farid. Jadi karena saya di Litbang juga sih, Litbang kemudian di advokasi di DKG itu. Jadi salurannya itu mudah, tidak serumit dulu sebenarnya untuk hak cipta karya ya. Jadi selama 4 tahun ini mau selesai nih Dewan Kebudayaan Gresik ini 4 tahun kita udah di seksi advokasi ini udah dasar hukum komunitas sudah ada, dasar hukum hak cipta pengarang udah ada, kayak Pak siapa itu lupa ya Allah, Damar Kurung itu udah dihak ciptakan almarhum gitu. Terus ngomong-ngomong soal hak cipta nih Pak Guru itu kan seorang penulis ya. Ada nggak karya yang selama ini sampai dikenang sama orang, terus terkenal juga gitu Pak? Kalau terkenal di publik umum enggak sih, enggak ada. Kalau rata-rata tulisan saya itu dikaji untuk penulisan skripsi, tuh, rata-rata. Jadi di dunia akademis, kalau dunia umum publik itu enggak. Dunia akademis terus kemudian di komunitas sendiri, di circle kebudayaan kita sendiri. Kalau untuk umum kita enggak, saya enggak sampai ke arah sana lah. Kayak di novel Pramudia Anantatur itu kan speknya kan luas, tapi saya belum masuk level ke arah sana lah Mbak Bari. Terus alasan Bapak menulis karya-karya itu alasannya apa ya? Alasannya menulis karya itu adalah sebuah respon kehidupan sebenarnya. Alasannya itu saja. Gak ada alasan apapun selain alasan merespon kehidupan yang ada di luar diri saya, yang saya rasakan. Itu menulis itu alasan saya itu aja. Simple Mbak Mari. Oke, itu ada nggak sih Pak harapan buat anak-anak bangsa sekarang, generasi muda Indonesia ke depannya terhadap perkembangan seni, kebudayaan, pendidikan, dan juga literasi? Ya, harapan ideal saya sih sebenarnya karena anak muda sekarang itu sudah difasilitasi oleh informasi yang surplus itu tadi, harapan ideal saya ya seharusnya mereka juga berpartisipasi dalam proses berkesenian, berpartisipasi dalam proses kebudayaan, pendidikan, untuk menjadi manusia yang unggul. Itu. Jadi kalau pemuda-pemuda zaman dulu itu kan sebelum Sumpah Pemuda itu ada Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Beliau-beliau itu menulis itu merespon keadaan, gitu. Merespon keadaan. Nah, harapan saya ya berangkatlah, belajarlah pada beliau-beliau yang punya karya banyak. Itu saja harapan ideal saya. Terus Pak, kalau ada nih Pak seniman yang dia pengen buat karya nih Pak, tulisan karya, terus di tengah-tengah perjalanan dia tuh kayak males gini banyaklah alasannya. Terus gimana cara Bapak menyadarkan kalau itu tuh sangat penting? Nah, ini tadi, jadi kadang kita tergantung pada mood dalam proses menulis. Kita tergantung pada mood. Kalau kita menulis kemudian di tengah perjalanan mood kita sedang nggak enak,
macet kita nggak menulis lagi. Nah, itu sangat tidak sehat. Jadi tugas kita itu sebenarnya tidak merespon mood, tapi merespon tugas kita sebagai tugas. Tugas penulis sebagai penulis, bukan tugas penulis sebagai orang yang merespon mood. Itu saja. Oke. Berarti harus tetap fokus pada tujuan utama gitu Pak? Iya, harus fokus pada tujuan utama. Oke. Terus Pak bisa berbagi satu nasihat atau semangat kepada generasi muda untuk disampaikan kepada kita semua sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda ini? Ya, pesan saya karena satu sih, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kenalilah beliau-beliau, Bung Karno, Bung Hatta dengan karya-karyanya yang fenomenal, Tan Malaka, Sultan Syahrir, M. Nasir, Ki Hajar Dewantoro. Mereka semuanya tokoh-tokoh yang berkarya. Kenalilah beliau-beliau, karena kalau bangsa ini sudah lupa pada tokoh-tokoh masa lampau, maka habislah jati diri anak bangsa. Itu saja, jas merah itu Mbak Mari. Oke, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya buat datang di acara kita. Oke Sobat Asik, kita sudah di ujung acara kali ini. Nah, terima kasih buat kalian semua karena sudah mendengarkan, menyimak, bahkan menganalisis juga. Dan jangan kemana-mana karena akan ada episode-episode selanjutnya yang lebih menarik lagi dan tentunya spektakuler. Hanya di program kesayangan kita, Asyik Show. Asik banget. Saya Farid Ulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time. Asik Show.